Jadi resiko terkenal atau al-ma'ruf itu adalah banyak rawinya. Rawi itu kadang soleh tapi problemnya lalinan, jadi soleh tapi tidak ahli dokti, atau soleh ilingan tapi dia tidak mujalah satu ahli ilm, dia tidak punya komunitas sering jagungan tentang ilmu sehingga tidak punya kontrol pembanding. Itu juga buruk. Makanya kata Imam Malik, jangan belajar sama seseorang yang tidak pernah diketahui mujalasah ma'a ahlil ilm, karena ilmu ini butuh kontrol, butuh gesekan juga. Terus keempat, dia itu saking doktinya tidak pernah merubah lafadz hadis ke riwayat bil makna, kecuali riwayat bil makna itu menyamai hadis aslinya. Saya beri contoh misalnya begini. Rasulullah SAW itu kan misalnya ngendikan, proporsi ngendikan ini kita riwayatkan secara lafadznya. Kemudian setelah secara lafadznya itu ada masalah baru, yaitu nanti secara makna ini bisa nasa mansuh, bisa mujmal, bisa muqayyad, bisa macam-macam. Nah, itu terus jadi wilayahnya pakar-pakar ahli usul apa? Oke. Yang jelas ini Dawei Zain Muhammad. Kalau wawas mohon ini mungkin kersane untuk barokah. Tadwinus Shahih. Terus pertama kita tahu hadis dibukukan era Umar bin Abdul Aziz, menyuruh Imam siapa? Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri itu gurunya Imam Malik. Makanya kalau sanad Imam Syafi'i berarti Syafi'i an Malik anis Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi tabi'in. Kadang An-Nafi' mulai Ibni Umar, kadang terus dari Abdul bin Umar, dari Umar. Nah, setelah ada pembukuan hadis secara masif, problemnya itu mukhtalid, baina shahihil ahadits wa saqimiha dan seterusnya. Terus lahir generasi tadwinus shahih, hanya membukukan hadis-hadis yang apa? Shahih. Ini kalau baca sekedap, nanti kalau mau kitabnya Mbah Maimun. Dzakarna anal kutub wal musannafat halaman 23 semua wangi. Dzakarna anal kutub wal musannafat allati kanat min samaratil amri rasmi bi tadwinis sunnah fil marhalati tsaniyah. Setelah ada perintah resmi untuk pembukuan hadis, lam ya'tani aktsaruha bi tamyiz fi dzalikal jam'i baina sahihil akhbar wa saqimiha wa nasikhiha wa mansukhiha wa tartibiha wa tansikiha wa dhammi ba'diha ila ba'din. Jadi ketika ada perintah resmi dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, pembukuan itu semuanya dibukukan. Resikonya akhirnya ikhtilat baina sahihil akhbar wa saqimiha wa nasikhiha wa mansukhiha wa tartibiha wa tansikiha. Urutannya juga kacau. Akhirnya ini masalah. Terus wa hadza mimma ya'jizu, ini harokatnya ya'jazu an idrakihi ghairu ahli al-fan wa yat'abu fi tahsili al-mustafid al-mustajil min ahli al-ilm. Lidzalika taharrakat himmatu imami ahli al-hadis Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala li jam'i ta'ifatin kabiratin al-ahadis allati sahhat asaniduha wa salimat mutunuha min al-ilal murattabatan ala abwabil fiqhi was siyari wa tafsir. Siyar jamaknya sirah. Muraiyan fihi al-qawaid wal usula allati harraraha ulama usulil hadis li dhabti maqayisis sikha wa mawaziniha. Jadi begini ya. Marotibus sahih, setelah hadis itu ada jaminan sahih, itu masalahnya itu nanti di ahadi apa mutawatir. Sehingga misalnya kalau jenengan mahatari jurusan hadis, itu mesti tidak iskal misalnya Imam Bukhari itu kenapa sih hadis satu matanya sama kok diulang-ulang? Ya matanya sama kok diulang-ulang. Sehingga kritikus pada Bukhari itu hadis beliau sebenarnya hanya 4.000 tapi ditulis 16.000 karena mukarrornya. Nah, istilah mukarrar ini dalam disiplin hadis itu kriminal. Kamu ngeritik itu mukarrar itu kriminal, itu salah besar. Imam Bukhari mengulang-ulang matan, misalnya bab apa ya, misalnya bab wudhu atau kitabul wudhu, diulang-ulang itu supaya hadis itu keluar an haddil gharabah. Misalnya saya sebagai rawi ini kan bahak tok, gak ono masarik misalnya, gak ono leza. Itu masalah cara ahli hadis, sehingga Imam Bukhari harus mengulang itu.
Pertama an Abu Hurairah, nanti kedua an Anas bin Malik, terus ketiga an Abdurrahman bin Auf, terus keempat misalnya dari Abdullah bin Umar. Lah, periwayatan yang macam-macam ruwat ya, rawi yang banyak ini tukhriju kasratul ruwat hadal hadis an hadil gharabah. Barokahnya rawi ini banyak, hadis ini keluar an hadil gharabah. Jadi hadis ini tidak hadis yang gharib, tidak lagi ahadi, tapi bahkan kadang ya belum hadat tawatur. Itu kalau antar ahli hadis itu masalah yang diyakini betul. Begitu juga apalagi Quran. Quran itu qiraah harus mutawatirah, nggak boleh riwayat ahadi jadi Quran. Jadi ada orang yang secara rasa itu udah ahli hadis tapi ngomentari ahli hadis. Jadi ngira hadisnya Imam Bukhari itu mukarrar. Tapi Imam Bukhari itu tidak pernah merasa itu mukarrar. Karena apa? Beda rawi dan banyaknya rawi itu bisa mengeluarkan hadis an hadil gharabah. Nah, jadi misalnya santri As-Sunniyah ribuan, terus ana sitok sing riwayatno. Aku tahu dikeyake Gus Sadid misalnya, kok kuburan iki. Kan jadi aneh. Tenan ta ora? Ngono gawe-gawe mudi raimu wis dukun terus kiaimu mbok arani dukun. Gara-gara kowe raimu dukun terus seakan-akan di riwayat dukun sama kiai ini. Tapi nek sing ngomong ngono wong 500. Ini keluar dari hadil gharabah. Tapi kita ora yang sitok iki mesti goror. Mosok Gus Sadid mulangake ngono. Nah, hal seperti itu makanya sama kalau nanti di hadis itu belajar mustalah hadis yang benar, sehingga kita tidak iskal kenapa ada hadis yang diulang-ulang. Itu sebenarnya yang diulang hanya matanya saja, rawinya tidak, rawinya gonta-ganti. Misalnya rawi di level sahabat sama, di level tabiin beda, di level tabiin beda. Atau rawi yang pertama dari Bukhari itu juga beda, Haddatsana Al-Humaidi diganti lagi Haddatsana Waqi' misalnya siapa. Jadi, nah kadang-kadang perubahan itu mulai depan. Tokoh ula yang sudah banyak, tokoh saniyah banyak, sampai satu musim. Terus niku ilmu-ilmu yang di ilmu hadis itu disiplinnya Masya Allah. Ya, disiplinnya Masya Allah. Nah kemudian kenapa Imam Bukhari itu menjadi komandan ilmu hadis? Saya cerita sedikit. Selain beliau ma'ruf bil jarhi wa ta'dil, saya ulang lagi, beliau al-ma'ruf bil jarhi wa ta'dil. Jarhi itu mengkritisi rawi, ta'dil itu meluruskan. Jadi kalau sampean misalnya ahli hadis kok, juga Mas Ari bicara ahli hadis tidak ditompo, pegawainya nyuper berbatok hadis. Kayak gula ya rati tompo, pegawainya jagungan berbatok hadis. Momennya terima direktur Mahatali terus malah rati tompo. Karena syarat pertama itu harus dia itu ya sudah pegawainya mau neliti hadis. Momennya di kredit macet, saya gak meyakinkan. Ya mesti begini tanggal. Jadi wong gak ada kredit. Mereka angkang di semalar di tompong sekolah sini ada golek ijazah Mahatali nambah di tompong burung-burung serai kelas. Tapi pangeran Rahman Rahim, jadi aslinya ngamalem di tompong berhubung saat ini pangeran di tompong dan kabeh ngamal di tompong berkafat oleh Allah orang perkara bener utawa napa salah. Jadi wong kadang-kadang wis nganggo makom hakikat ya, jadi nek salah-salah ku dimaklumi pangeran terus wong bus warga ngandalno amal ya ora kena ngandalno fadhole napa Allah. Mesti kemauan dicekel iki ora usah menyekeli macam-macam. Ahli hadis ora mesti ngalim. Nek ngalim ora mesti dadi kiai. Ribet urip kuwi. Nek fadhole Allah iku sekaruan mesti ana dan ndak akan habis. Imam Bukhari itu neliti rawi. Itu selain kualifikasi, ini dinyak yang tinggi dikritik. Jenengan rawi hadis sing penggaweane ngaramno ngrasani. Kok bedino ngrasani? Karena syaratnya rawi kudu ngrasani. Karena untuk ngecek wong iki layak gak yo belum dirasani. Kadang wong khusyuk jamaah kok ngarep terus. Jebule mergo nak ngapal ora kuat, lah nak ngenteni jamaah ra mau lungguh tok. Mane bangun ana santri jamaah kok ngarep tok. Iki pelampiasan mbok sregep ibadah tenan jembuhe. Mergo kadang-kadang santri sregep wiridan mergo timbang ngapal pusing, sinau pusing mendingan wiridan. Wiridan itu kan hanya mengulang kata diulang-ulang. Kan luwih angel timbang luwih gampang timbang ngapal alfiah kan? Nah, aku seneng wiridan itu pilihan apa pelarian? Mboten nyek riku rawi niku neliti niki cerita rawi, mboten cerita suudon kula, mboten kula cerita. Teliti, sambil wong diteliti. Ya kadang dirasani nang, ya iku soleh tapi lalinan. Mukhafal kan. Terus dikritik sama orang ditanya, kok
Panjenengan ngoten. Terus dawuh ngendikane Imam Bukhari masyhur itu. Innama narwi dzalika riwayatan walam naqul min inti anfusina. Aku masih ngomong ini mau jari kanca-kancane. Saya tidak pernah berpendapat dia demikian. Itu hebat Imam Bukhari. Jadi misalnya Imam Bukhari kok menjarku Mas Arif ora tau sinau menyupir. Lu ketemu ya tetap hormat. Dia ngritik itu, yus, dia tetap wong soleh. Tapi yo muni kala Rasulullah lah ngajine kapan. Tapi nek ketemu wong Imam Bukhari tetap hormat. Jadi bicara saiki profesional. Misalnya wong itu dirasani tukang bodoni, Imam Bukhari ketemu tetap hormat. Tapi tetap nadein menikah oleh Rasulullah kesakralan, bagaimana bodoh nih kok menikah oleh Rasulullah. Jadi itu hebat Imam Bukhari. Soalnya ngaji hadis dong sampai cari calon sarjana apa hadis. Terus itu memang luar biasa orang dulu. Inna manar widzalika riwayatan walam naqul min inti anfusina. Saya tidak mengatakan dari sisi saya. Makanya masyhur misalnya Imam Malik ngendikan wajatu fil madinati mi'atafat. Lawi tuminu ala baitina la tuminu tolak tamanu. Ma akhadtu minhum al hadis. Qalu lima ya Malik qala laisu min ahli. Aku ketemu ning Madinah itu 100 orang muktaman. Iku mbok pasrai Baitul Mal kacer orang arah korupsi. Tapi ma akhadtu minhum al hadis. Saya tidak mengambil hadis. Lima dah qala laisu min ahli karena dia tidak menekuni ilmu itu. Misalnya orang menekuni ilmu hadis, ini yang masyhur, ada hadis masalah misalnya, man sholat tarawih fil yaumil awal kana lahu mislu ajri Adam, terus fil yaumil tsani kaya Idris, bareng nabi ini mau selawe, bareng nemu niku mulai bingung kan, mergo nak Rasul sing wajib dihafal selawe, tarawih pinten 30 kan butuh nabi 5 lagi. Iku cara ahli hadis mampu langsung gak ngandel. Itu mesti wong soleh-soleh lugu sing kampanye fadhil itu tarawih. Tapi dia lupa sampai mengistilahkan Nabi dawuh man sholat tarawih fil yaumil awal itu jelas masalah. Fa inna ahla sirah ya'rifuna jami'an awalam anna awalaman sholat tarawih itu Umar. Jadi Nabi ngendikan tarawih itu masalah. Wong istilah tarawih kowe era Umar, ba'da wafati Rasulillah kok Nabi ngendikan tarawih. Lha iki jenenge teliti secara matan. Iki ora mungkin iki wong ora tau ngaji. Nah, ya orang istilah tarawih itu kan zaman Umar radhiyallahu anhu. Sing gawe gerakan tarawih ya Umar. Kok Nabi komen dawono tentang tarawih. Nah, tapi nak cara orang soleh seneng deh. Mergo untuk motivasi tarawih. Wah, hari pertama gua ya Nabi Adam. Hari kedua Nabi Idris. Soalnya keren, berhubung keren. Gak mikir ya soleh ta ora. Nah, tapi nak kita seneliti ahli hadis kan. Iya Nabi ngendikan tarawih. Tarawih itu erane Sayyidina Umar, itu resiko ngantul wong saleh sing ahli ilmu. Tapi kesudahan wong saleh ora oleh kualat. Tapi khusnudzon teman-teman urusan kala Rasulullah ya goblok, kadang-kadang ngaji gitu. Dengan aku ambek Mas Arif ya sudah ya ada khusnudzon namanya ra jelas. Dadi wong sak tepae anut ati ngomong ora jelas-jelas ini. Tapi ra jelas ora apa-apa, sing karwan jelas ku fadhole Allah mbek rahmate. Allah, manusia ya tahu jelas. Biasa wae, liyane nabi, liyane wali rapati jelas. Tapi sing jelas itu fadhole Allah. Jadi ahli hadis itu tahu. Jadi istilah yang zaman Nabi, kalau begini mungkin dan itu ya benar. Mangko Ramadan imanan waktu sabar. Itu benar karena Nabi dulu mengistilahkan serius di Ramadan itu ya qiyamu Ramadan. Tapi kalau istilah tarawih orang tahu semua itu era Sayyidina Umar. Sehingga misalnya kok sampai ujuk-ujuk pidato gue target ben wong seneng tarawih terus muni qala Rasulullah man sholat tarawih. Cara wong saya hadis iya Nabi kok ngendikan tarawih sama tarawih. Tugale muni ngene. Dawuh Kanjeng Nabi, nek aku pengen barokah melok mahat ali. Piye kok ngono? Nabi kok bakas mata ali. Nek iso ning kencong, piye kok bakas kencong balae. Ribet kan? Jadi ahli hadis itu dari segi bahasa saja ini sudah masalah. Jadi makanya kalau suwun gitu, jadi sampean jangan pernah iskal sama sesuatu yang di ilmu hadis itu lazim kayak tadi. Seorang ahli hadis diulang-ulang itu senang karena menunjukkan ruwatul hadal hadis apa kasir, apa rawinya itu napa banyak. Tapi kita yang nggak nekuni kadang iskal, apa sih gunanya ditekror lafadznya
sama ngaji Bukhari satu bab kan lafadznya sama. Nah itu nak sama nganti takok ngono itu langsung diskualifikasi, gak lulus ma'atali orang ahli hadis. Serap potongan ahli hadis. Karena bagi ahli hadis itu wilayah yang lazim, seperti itu wilayah yang lazim. Karena kalau hadis itu diulang-ulang dan rawinya banyak, barokahnya itu hadis ini hadil ahadis kharajat an hadil kharabah. Karena rawinya banyak. Jadi misalnya Mbah Mun itu yang punya ngendikan yang kontroversi, tapi rawinya banyak, kita harus percaya. Paling banter kita ngubah maknanya. Hamlu hadal qaul atau hamlu hadhil fatwa atau apa, ada makna misalnya gini. Masyhur kan Mbah Mun ngendikan zada khusyuan zada jalan. Itu kan kontroversi secara teori. Masa orang khusyuk jadi tersangka? Kamu kan gak terima sebagai orang yang bekalnya hanya khusyuk, mesti kan ya gak terima ya. Tapi masyhur bangun ngendikan manis zada khusyuan zada apa? Jalan. Kita kan cara sing ngendikan Rabamun kan ya banyak yang komplain lah. Masa orang khusyuk kok dikritik gitu. Padahal khusyuk itu artinya orang yang takwa sama Allah, yang melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan. Nah, berhubung ini riwayat sahihah karena rawine mutawatir, wah sing nate ketemu ya, wong nganti kula nu santrine Mbah Mun, nganti wis alumni sik takok-takok. Mbah Mun sik ngendikan ngono tersebut sampai akhir hayati tak takok. Namlo dimansuh. Ini sik ngendikan zat khusyuan zat jalan. Sampai ada seorang kiai kena takokno teng Mbah Mun. Gus wis sampeyan parek Mbah Mun takokno. Kau tak kok aku sing jawab, aku mondok mulai cilik yang desa iki. Iku khusyuk artinya Jawa. Wong bekar-bekar dilek-dilek iku khusyuk. Ora kok khusyuk sing Quran qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nak khusyuk Arab iku pancen kalimatu madkhin, mergo maknane imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Lah nak khusyuk pondok ya wong ora tau sinau tapi ketemu wong dilu. Wae jam belajar gak bawa kitab mbok dilu. Ya itu kok khusyuk kan. Jadi itu kalau riwayatnya sahihah kok lafadznya maknanya kontroversi lah, ini yang perlu diteliti itu hamlul mana ya kira-kira ngono kan hadis sama hadisnya Nabi kadang secara zahir lafadz itu masalah secara zahir loh ya, cara bahasa saya ini kontroversi, tapi nanti ulama yang tahu hamlul hadal hadis. Ya mau misalnya Nabi ngendikan gunanya apa poso nak mau untuk lesu tok ra ditampa pangeran. Gunanya apa poso nak ora tau ngrasani. Kan enggak bisa terus nak ngono nak ijek ngrasani ada ora poso, enggak bisa seperti itu. Lafaz-lafaz yang seperti ini kita tahu betapa Nabi inginnya wis poso lesu, poso ngelak itu wis kadung direwangi kangelan boyo untuk ganjaran. Ganjarannya jangan dibatalkan oleh ngrasani dan melakukan hal-hal yang buruk. Ojo kok terus malah ke bantah hadis. Hadal hadis nunjukno nak ngrasani batal poso. Terus kowe ngarang fikih baru. Min mufsidati shaumi al-ghibah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jagatnya bento orang sembrono. Akhirnya terus gue daftar baru. Muftiratu shaumi ora kok mangan ngombe tapi apa? Ngrasani yo diguyu wong akeh. Sake kiai mu mulut goblok niku piye oleh sekolah. Nah kalau ada lafaz-lafaz seperti itu tugasnya ahli hadis itu hamlul makna, maknanya arahnya kemana, bukan menunjukkan riba itu tufsidu sauma, tapi tufsidu ajros saum. Tapi pasalnya tetap wajib, ya tetap sah. Jadi saya ulang lagi ya, jadi begitu seterusnya sehingga sampai nanti terbiasa. Tapi saya pastikan di antara keramat Imam Bukhari selain menekuni ilmu itu secara serius, itu dulu di era dulu kalau cerita, ampun dipakai ukuran sekarang. Dulu itu nggak ada ulama yang sudah diakui ulama zahir yaitu konsensus. Ulama zahir itu kalau dulu pakai konsensus, dulu nggak ada MUI, nggak ada Kemenak, adanya apa? Konsensus. Setelah diakui sekian ulama karena kualitas ilmunya, itu terakhir itu diakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu begitu semua. Nah, saya ingin ngenteni ulama di legalitas ana ulama iki ngaji Nabi ya ribet. Wong sing kadang topleh rapati ketemu Kanjeng Nabi. Terus ada orang iki ketemu Rasulullah terus mawadu Rasulullah qadamahu illa wa yadul Bukhari qadama Rasulillah maudi qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus wonten tiyang iki Rasulullah itu liwat. Lah iku maudi qadamai Rasulillah sing tahu diinjek Rasulillah. Iku diinjek Imam apa? Bukhari sampai sekian meter sekian, artinya apa?
Imam Bukhari ku pas kok sampai sing tahu di kersane Kanjeng Nabi. Mergo apa? Qadamal Bukhari, drama Nurul Imam Bukhari niku ya tau qadamai apa? Rasulullah. Niku maknane plot corong Jawa iku plot. Terus Imam Bukhari beto khirbah, beto besok kecil. Yudafi'u an Rasulillah. Setiap ada orang yang mengganggu Rasulullah mau dikam atau diapakan oleh Imam Bukhari. Jadi sing ape mateni Nabi atau melukai Nabi ditikam Bukhari. Terus ulama zaman itu kabeh nakwil. Imam Bukhari itu hadis persis sing dikersakno Nabi. Mergo qadamuhu iwati'u qadama Rasulillah. Terus beliau yang an Rasulillah al-ahadis al-maudu'ah. Jadi gue besok itu alamat beliau lah yang menyingkirkan al-ahadis al-maudu'ah sing mencatut asmane Nabi tapi hakikatnya tidak didawuhkan dari Nabi. Itu sing nyortir karena sing mengeliminir ini memang Bukhari. Terus setelah ulama dong ngipi ngono ya berarti hadal Bukhari sing. Nah, jadi dulu itu semuanya gitu. Imam Ghazali juga sama dulu. Ketika Ihya itu kontroversi, mangkal wong akeh nyara-nyarane dikarang. Dia tersinggung. Ihya pertama dikarang bab ulama su. Semua mulai masyhur. Awal-awal Ihya yo ono ikhraqu kutubil apa? Ihya masyhur. Di awal-awal Ihya kan dia melahirkan kontroversi. Kiai itu senengane ngaji bareng maca Ihya pertama di antara afatul ilmi itu bab ulama su. Kan terus kiai sing maca kan zaman wong soleh-soleh dhisik koyo tersangka meneh wong saiki sing maca kan. Ribet. Tapi sing ngarang wong keramat. Wah, masyhur kan? Ada yang bakar Ihya, ada yang fatwa orang enggak boleh baca apa? Zaman itu loh, saya ulang bisa cerita itu zaman itu. Tapi orang yang bakar ini ya wali. Berhubung wali sing didik itu langsung Kanjeng Nabi. Cara ora wali malah dibaro kayaknya. Masyhur. Ngipi ketemu Rasulullah. Di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, semuanya banyak sahabat. Terus setelah itu datang Imam Ghazali bawa Ihya. Ada khosmi ya Rasul. Ini kita orang yang sering ngeritik saya. Gara-gara kalau mau ngarang apa? Ihya. Terus masyhur itu. Hati kitab, di kitab Ihya. Baru terus Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali Iqra alayya cek waca. Wa fi riwayatin terus ya Ghazali Iqra terus Imam Ghazali baca. Rasulullah senyum-senyum seneng. Intinya Rasulullah terus salah ning ndi kok nganti ana wong nyalahno kitabmu. Akhirnya terus masyhur kan. Terus fa'amara Rasulullah alian napa ayat riba bisauti ning gone napa dzahra hadar rajul yamane terus wong iki dijilid dinyoncor saiki dibedheti ambek Sayyidina Ali. Terus istaswa Abu Bakar lha niku tiyene tangi turu asarusiyat kesehatan gegere. Wes kapok tenan sing ngadili ora keamanan pondok Asuniyah. Kanjeng Nabi sing nazir. Nah sing nazir pondok kadang keamanannya sing nyuwun sewu kadang sentimen. Kadang seringnya ya bener tapi seringnya nek sing nakal kanca pleke ora roh. Niki boten ngritik fakta. Sing ngene pondok ya padha wae wis. Nah sing salah kok ora nduk musuhe cepet sampai atasan. Sing salah sing utangi dekne ora roh. Atau sing adik ayu, pokoke sing prospek. Ayo sapa sing keamanan? Wani nazir wong sing adike mbok incer. Ayo ora usah sok suci, biasa wae. Wani. Ora wani saleh tenan. Utawa nazir wong sing biasa salam templek mbek kowe 200.000. Kepen mateni rezeki wae. Maksudnya nak salah biasa, nak salah nemen ya. Nak konangan wong akeh ya piye meneh. Nek isih kowe tok sing menangis mesti dalil man satara musliman satara Allah. Lah sing salah musuhe iqamatul haqqi wal adl. Bare sing salah kronine man satara musliman satara untuk dalil. Terus kadung pinter. Kadung pinter. Walhasil akhirnya dia wow terus ulama niki terus tobat terus memaklumatkan bahwa kitab Bukhari itu kitab yang luar biasa. Rian ya ada Imam Bukhari ya sama masyhur itu. Sing ra percaya beliau ya banyak. Jami'atu ahli hadis liyam tahinu al Bukhari ya. Terus faqallabu al asanid kada wa kada masyhur. Jadi wong ra percaya ya oleh wong ana debutan ra. Akhirnya ada 100 ahli hadis
ngetes Imam Bukhari rawine diwolak walik, hadisnya diwolak walik. Terus Farad dal Bukhari, Imam Bukhari bisa mengembalikan rawi hadal hadis pada tempatnya, lafaz yang diacak juga dikembalikan pada tempatnya. Terus fa'ad anu lahu bita'dim sebenarnya itu, terus mereka baru mau tak. Saya juga darahnya ahli hadis gampang. Direktur Mahat Ali lulus status ahli hadis aman. Saya ngepen koreksi kue sopong suruhnya serangan tuh mau ke formalitas saya mau dites. Dites tak kebal mina minkum tak kebal. Mulane gurunya ya ojo dites, yang sekolah ya ojo dites. Supaya wae lulus berdasar kasihan sudah tua lulus. Mau lulus kemudian budi mawon pertimbangannya atas nama rahmat Tuhan yang Maha Esa. Di sini pun boten ribet riyen sama tak ceritanya. Imam Bukhari salim ngoten itu dites ambil ulama ahli hadis 100. Ya kalau contohno misalnya contoh ringan sing sampean menangi. Aku ngaji Mbah Mun ngaji Basim ngaji Mbah Karim ngaji Mbah Mahfud diwolak-walik. Lah kan cara mau ngerti sanad kan bulet. Wah ngawur wong iki. Mestine iku Mbah Mun ngaji Mbah Karim lagi Basim lagi Mbah Mahfud lagi Said Abi Bakar Sato. Nah tapi misalnya orang wong terus ulama bagi yang ahlinya kan ngerti banget. Suatu saat misalnya wong wis lali sampean terus ana wong muni ngene. Mau dhisik ngaji Mbah Johari ngaji ke Sadik. Nah terus ketemu cara wong sing kan piye kok anak dadi bapak-bapak dadene. Nah kira-kira ahli hadis tahu betul. Tahu betul rawi, makanya kata Imam Bukhari saya tidak membaca satu rawi kecuali tahu lahirnya, tahu wafatnya dan tahu generasinya supaya sanad itu tidak kolak. Banyak orang yang menganggap Basim itu seniornya Syekhona Khalil karena sekarang Basim lebih terkenal karena Hadratus Syekh pendiri NU. Tapi kita kan terus kudu guyu karena kita ngerti Basim ngaji ini Syekhona Khalil bukan sebalik. Lalu balik ahli hadis ngerti banget. Lalu ketika Imam Bukhari rawi awalnya ya banget ngerti ini. Kita saja tahu, hanya kita saja kalau di era kita kan kita tahu. Misalnya saya sampai Said Zabidi kan siapa? Misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Beliau ini menangis Sayyid Napa? Zabidi Sohibul Tahaf. Itu kan misalnya itu buat wali. Bapak wong seraro Mbak Abdul Manan, dadi bar Mbak iku. Bar Mbak Fakih Mas Kumambang ngaji Mbak Abdul Manan. Bariku ngaji Mbak Abdul ngaji Mbak Mahfud. Mbak Mahfud itu butuhne Mbak Abdul Manan, malah Mbak Abdul Manan barane ngaji Mbak Mahfud. Nah kira-kira seperti itu cerdas. Warang Imam Bukhari itu darani hadis mau salah, mestinya rawi iki. Matan mau salah, mestinya ngene. Dulu kenapa Imam Malik menamai kitabnya Al-Muwatta? Itu juga begitu. Setelah beliau nulis Muwatta selesai, aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha'il Madinah. Fakulluhum wata'ani fasammaituhu Al-Muwatta. Kitab ini saya tulis, kemudian aradtu itu tak tasihkan ke 70 ahli hadis. Fawata'uni semuanya menyetujui. Wata'a yuwati'u muwata'atan itu setuju. Makanya sampai itu Al-Muwatta yang disetujui. Sampean gak cukup ngerayu gurune, disuwan-suwani terus enggak ya cerita nak wong tuamu meh mati mbok piye dulurmu akeh terus ning desa sing calon kiai kuwi tok mosok boten jenengan lulusno. Lah kiai biasanya pengapesan, iso diteror niku pengapesan. Wis lulus. Ora usah dites ngono, dites ora lulus tenan cara model napa? Zaman siapa? Imam Bukhari. Terus riyen niku ada era di mana pentasih langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritane Imam Bukhari nggih ngoten, Imam Ghazali nggih ngoten, Imam Nawawi nggih ngoten. Syekh Abu Ishaq sing aran Muhadzab nggih ngoten. Dadi beliau debat ya seorang ulama, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini Rasulullah tengipi ini ngendikane kados ahli fikih, tidak pakai bahasa Rasulullah yang kita kenal. Walhasil sing rival debate Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi sing aran Muhadzab. Niku ngipi ketemu Nabi, gawe dawuhe Nabi ku wal haqqu maqalahu syekh. Dadi kaya bahasa fikih. Wal haqqu maqalahu syekh. Mulane Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi ora darani alim alam, darani syekh.
Mergo ini sama nih Rasulullah Asyik. Aku itu bangga, mergo ngipi ku Nabi nyeluk aku itu Syekh. Mergo pas debat mbek kancane Nabi ngendikan al-haqqu maqala Syekh. Maksudnya saya boleh sakit. Lah saiki misale legalitas kiai ngenteni kiai angkatan ngipi ketemu Nabi, ora ono sing dadi kiai yo. Ketemu Sunan Kalijaga ngipi ora mung Nabi. Jadi ini cerita-cerita ilmu apa? Hadis. Terus pembukuan pertama itu yang secara resmi, secara masif, secara nasional itu disuruh oleh Umar bin Abdul Aziz, yang disuruh itu Imam apa? Zuhri. Ketika tasjik penyemangat ini berlebihan malah mengakibatkan sahihil hadis wa sakimiyah. Ini Dewi Zain Muhammad ada masalah baina sahihil akhbar wa sakimiyah wa nasiyah munsuhiyah. Terus era Imam Bukhari berkomitmen hanya menulis yang sahih. Itu di banyak riwayat dikatakan Imam Bukhari mendapatkan 16.000 hadis. Itu mensortir dari 600.000. Seorang lagi mensortir dari berapa? 600.000. Just kayak rawi tentang Dawe Mbah Hasim misalnya. Utawa sejarah Syekhona Khalil itu sing sahih mbek ora cara mbok sortir mau karek piro. Karena santai sing ora tau sinau. Ya kok sampean barang sebagian ya ora tau seneng sinau. Riwayat dadi dhisik Mbah Hasim ora pati ngaji. Kok ngedusi pitike Syekhona Khalil mulai alim wae wis alamat rawine wis. Kok khidmah tok wis. Menurut saya usung riwayat ngono-ngono. Tapi mesti rawine iki masalah. Kemondok ora pati seneng sinau, senengane ngubah mobil kiai ini. Rawine mesti ngono. Mbah Hasim iki sing ngaji kok. Jadi ngotot-ngotot kan seribet kan. Mau langsung senang ilmu laduni. Biasa mondok ini Syekhona Khalil mau 3 dino. Orang 3 dino mau sedino dikurungi ijare jago terus dicolok terus dadi wong alim. Mergo iki mesti jenis pengkhayal ilmu laduni. Tapi nak rawine wong sing sregep ora bahasa ning kono iku suwi. Maknane jalalen min awali hatta akhirih. Wes wae geger dhewe lah. Iku ora riwayat iku nyeritakno watakmu iku. Jadi iku ora tareh iku. Cerminan watakmu mbek khayalmu. Lah ya kita dengan Syekhona Khalil baru beberapa generasi kuwi rawan pembelokan apa? Sejarah. Apa meneh periode sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane kula setuju ada ancaman itu setuju. Mangkat dzaba aliyan muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Mangkola malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi itu orang yang sangat halus. Tapi di konteks ini beliau mengancam siapa yang bohong mengatasnamakan saya, yang sebetulnya saya tidak mengatakan itu, dan dia sengaja falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia sama juga pesan 1 tiket masuk apa? Neraka. Itu gak lazim Rasulullah menghentikan ditanya, beliau orangnya kan halus, tidak biasa ngancam-ngancam gitu. Tapi memang betapa bahayanya mencabut. Dia betapa bahayanya. Nah, misalnya kiai se-Indonesia terus muni ngono kabeh. Mbah Hasim ora tau sinau, ora tau ngaji. Gara-gara ngrumat pitik Mbah Khalil terus alim alama. Oh, kabeh kiai tak kon tuku pitik yakin. Santri 1000 tak tukono pitik apa? 1000 sak rumah alim kabeh beres. Ora usah mahatali, ora usah naik kelas, ora usah muka jadut. Artinya betapa bahayanya riwayat kalau bohong kan menjadikan kebohongan publik sing akibatnya bisa fatal. Paham ya? Maksudnya kalau ibu perbandingan betapa banyak al-kisbu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betapa karena tadi ini mengatasnamakan orang yang sangat sakral. Paham ya? Terus ini mukaddimah ilmu hadis terus dengan bener tadi dulu setelah memenuhi kualifikasi ilmu hadis niku riyen legimit tatoren tahu yang melegimiti asli langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boten yang lain. Nggih kula wacana sekedap niki tabaruk kalian bangun. Kula wacana halaman 20. Kersane niki kula sukakno jenengan sebagai penghormatan kula teng Gus Goni Mleza teng Mas Arif teng nggih keluarga sedanten teng Kencong. Ten. Kita punya lemari magnetan
Nomor kali dosa nggih. Niki kula wingi rembukan kalian Deza, kalian Mas Arif tentang manhajnya Mbah Mun. Sebenarnya buku ini tak tulis ketika Yai masih sugeng. Terus niki sambil bentuk takdim kula teng Syekhina Ki Memun. Nggih sing boten gadah pun boten usah nyemak mengke digandakan di sana di Asuniyah. Semua kiai itu kan sepakat amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Tapi manhaj guru-guru kita cara nahi mungkar itu santun sekali. Dan itu terus jangan kira beliau-beliau itu tidak melakukan nahi mungkar. Di halaman 20 ya, kalau waca ya. Mohon kepanggil ya, fa'in kulta niki teng Ihya. Fa'in kulta fa'aqalu darajat fi idhari bukhdi al-hajru wal-i'rad wa qat'ur rifqi wal-i'anah. Fa'al yajibu dhalika hatta ya'siyal abdu bitarki fa'aqul la yadkhulu dhalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal-ijab. Fa'inna na'lamu, ini Dawi Imam Ghazali, fa'inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahisa fi zamani Rasulillah sahabah maka yahjuruna bil kulliyah. Galkanu mungkosimina fihi milaman yukhlidul qawla alaihi atau yukhlidul qawla alaihi wa yuzirul bukhdala wa ilaman yu'idu anhu wa la yata'aradulah wa ilaman yang zur ilai bi ini rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Ya benar. Terus gini ya, ketika melihat kemungkaran zaman Nabi itu ada 3 kelompok. Yang satu kalau melihat temannya syaribul khomri atau tukang tombok, awalnya ahlul maksiyah. Yang satu memperlihatkan benci. Terus yang kedua ada kelompok sing yuridu anhu wa la yata'arrad, corong Jawa gak melok. Tapi ada kelompok ketiga dan ini yang dipraktekkan Wali Songo, wa ilaman yang zuru ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Nah, tonggo maksiat itu bawaannya malah sayang. Tapi sayang dengan niat berproses mengentas. Mergo cara Jawa nak ditegur cara keras malah nemen. Adat kita itu nak ditegur secara keras kan malah teman. Artinya apa yang dilakukan Mbah Maimun beberapa guru kita yang dengan orang nyun sewu maksiat tambah sayang itu bukan tambah dalil, ada dalilnya. Zaman Imam Ghazali sudah menganalisis sahabat, kelompok ketiga itu wa ilaman yang zuru ilahi bi'ainir rahmah wa la yu'akhirul muqata'ah wa taba'ud. Fahadhihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin li tariqil akhirah wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi haluhu wa waqtu wa muqtadal ahwal fi hadilum. Jadi intinya itu kan relatif. Ana wong nak ra diamuk malah nemen. Tapi ana wong nak diamuk tambah nemen. Ana wong nak disayang tambah lama. Ana nak disayang mari. Itu kan gak jelas. Kalau watake sampean kan gak jelas. Maksudnya ana rai nak diamuk itu terus jadi soleh. Ono rai nak diamuk malah minggat ke terminal. Kan jelas. Maksudnya dari Bang Ghazali itu ora usah berdebat, itu masalah muqtadal hal. Mulane Mbah Mun takoki Mas Arif lek angger dalil ya ora ono dalil-dalil lan aku keco, pokoknya sing pas ning Jawa ngene iki. Lah itu mewakili takbir Bang Ghazali muqtadal hal. Ben maksudnya ben sampean roh bahwa makhtaruhu masyayikhuna minal manahid kabeh iku ana napa dalile Mas. Ora tak buta kula. Karena kula niku zaman Yai Sugeng sering cek aku golekno takbir ning Ihya engko sing ijek enom. Aku tahu maca tapi aku wis tuwa. Terus tak cari terus tak tunjukkan napa sing jenengan kersakno niki yo iku. Jadi terus kowe darani kiai NU atau kiai pesantren juga nahi mungkar. Mereka ya nahi mungkar tapi dengan cara sing khas muqtadal hal wal cara sinten Imam Ghazali iku daqaiqu diniyah takhtali fiya turuqus salikin. Jadi ya sudahlah seperti itu. Kita sebagai kiai kan roh. Ono potongan santri nak ra diamuk iku gak mari. Ono potongan nak diamuk terus pamit boyo, kepingine ning terminal. Ono potongan iku nak dikakeki mangan mari, nak dikandani tok gak mari. Sing ribet to. Cara santri ngandani kok nyangoni mandi nyangoni kan. Lah iku sing ditut Mbah Mun. Dene dari Mbah Mun paling mandi wis nyangoni iku cara wong Jawa. Ngene rata-rata kiai ya lomo. Kok ngandani kok nyangoni. Sampeyan takon sregep tak amuk, mbek tak ide 1.000 sregep gampang ndi.
Lu gampang disangoni kan? Apa terus sampean materi nggih Mbah jujur. Jawe ya nggih. Terus iya dulu wis wong kathah wis dunya wis mau kula cerita sampean ngerti nak apa yang dimanhatkan Mbah Mun, ya Gus Abdi, sedanten Agus Solah, Kiai Johari, Leza, sedanten sanak-sanak, sedanten keluarga besar Mas saya niku kabeh ono ilmune. Dadi nek ana kiai kereng yo oleh wong dhisik yo ono man yujirul bukhtata man akhladalahu alqaula. Dene ambek bocah santri no akal iku bawaane ngamuk yo ono takbire. Mulai dhisik yo ono sing jenis wa ilaman yukhidul qala alai wa yujirul bukhtala. Ya sing halus lah ono sing ra melok-melok. Karepem ono loro, ono sing mergo soleh, ono sing mergo aku mikir kredit ribet. Mikir masalah ini ribet, mikir uang. Mikir murid. Pemene sing waya-waya wis malah ra kober mikir uang wis. Ya ora sapa wae, semono sing duwe kredit, di bojo ngamuk, pemene akeh. Nah, kula niku mergo sibuk, wis ra kober mikir santri, tapi kula soalnya santri. Kula mulang terus. Kula belum pernah ngaji libur. Wis masuk kula kesel nggih mulang. Tapi yang jelas dawuh Mbah Mun niku aja geman muqataah. Piye iku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaitan. Nah ana kiai putus hubungan mbek santri perkara santri iki nakal setan iku keplok. Mergo iso misahkan santri mbek napa? Ambek kiai atau kiai mbek murid. Jadi kalau nanti maca terusane takbir niki fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis setan. Nanti kiai masuk kereng lah ya ora kepengin pedhot, sing halus ya ora kepengin pedhot. Mergo setan terus sukses misahno umat Nabi sing calon wong saleh. Gara-gara iki nakal terus sing saleh ngamuk terus pisah. Nah, mulane kelompok ketiga iku wala yu'athirul muqatta'ah. Wis ngamuk-ngamuk lah metodene apa wae sing penting aja duwe akibat muqatta'ah. Itu yang enggak boleh. Di masyhur yen bahasa hal kita terkenal ngeneng. Tapi ngoten yo ditakok-takokno. Jadi sutra enggak ada lah kiai kita yang sekereng apapun, sing ngeneng apapun, ora ana sing ngepengin muqatta'ah ambek napa murid. Niku pastikan itu. Karena ketika terjadi tafrik niku min mahabis niku mawon niki kula wacana niki kitab Hadis Sari Muqaddimah Fathul Bari nggih wau namun kula waca mawon Arabe ben sampean ngertos napa kehebatane napa Imam Bukhari. Jadi nak ngrasani tiyang niku tidak punya akibat kebencian karena hanya untuk kepentingan al-jarhu wa ta'dil. Nah, wong saiki ngrasani kan tok ati tenan terus jadi gedeng tenan. Oh iku amatir niku ora oleh ngoten. Jadi misalnya kula ditakoki tiyang, anak-anak matali jurusan hadis itu layak gak dadi rawi hadis padahal wis sarjana ahli hadis. Udah zaman kula potongan sekolah ngono. Ora layak misalnya. Tapi aku muni layak iku ora kok terus ora takdim sampe itu tetep takdim. Mau orang kepengen kualifikasi ahli hadis sudah dimerosot muniku, ini mungkin tok. Jadi orang akibat. Lalu kalau Allah misalnya nong takok kulo misalnya, Gusrak sikoh tau orang, kulo bisa seneng dijawab sikoh, bukan masalah. Tapi ku mau nunggu kesakralannya kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ku terlalu sakral, sing layak muni kala Rasulullah ben kualifikasinya ku ketat. Yo soleh, yo alim, yo ralalinan, yo rakasusan. Mau ngetok tujuannya itu. Nah tentu kualifikasi ini kan yang memenuhi itu kan kecil kan. Sing liyane tidak. Tapi mengatakan tidak itu tidak dalam rangka tangkis, tidak dalam rangka tahkir, ngenyek atau nyepelekno. Mau ben iki terjaga. Ngoten kok ora kok perkara. Ya perkara tahkir perkara. Niki ben jelas sampean. Jadi Imam Bukhari niku masyhur itu terus inna manarwi dzalika riwayatan walam naqul hu min intina anfusina. Terus kedua ngendikane beliau sanaftul jami' min sitti mi'ati alfi hadisin fi sitta asyrata sanatan wa ja'altu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Jadi beliau mensortir hadis itu 600.000. Niku sing lolos kualifikasi namun 16.000. Itu saja mukarrar, ngomong mboten mukarrar paling sekitar 4.000 sampai 6.000. Bicara sampeyan 600.000 itu sebagian besar juga ruwatnya itu ulama.
Cara sampean kaya ora trimo, ngenyek uang hadisku dimarket. Lho kan yo tersinggung. Misalnya hadasani Mas Ari, kol hadasana Mbah Jawawi, hadasana Mbah Jawari, hadasana Mbah Sawi. Adil, menjadi manusia. Tapi Imam Bukhari ketika ngono iku ora kok niat tangkis. Memang orang ini enggak muni kualifikasi. Karena Rasulullah harus sakral, enggak tersentuh oleh kebohongan publik, enggak tersentuh oleh orang yang tidak ahlinya ngomong kola. Ini ikut tok tujuannya. Karena hadis ini akan jadi hujah saya. Maksudnya hujah ngeten. Imam Bukhari direwangi nglakoni hadis iku mergo yakin iku dawuh Kanjeng dijebule kok ketemu pangeran. Oh, ora ri Bukhari iku nabi kurang ngendikan ngono. Kowe iku salah rawi. Lho kan ribet. Kira-kira ngono Mas Kamangane artine wis bener ora ora setuju yo oleh wae wong dunya ribet. Artinya kalau Imam Bukhari meyakini itu hadis itu jadi hujjah baini wa bain napa. Paham ya? Terus kula suwun terus ilmu aja diakibat kebencian, aja diakibat napa nggih tangkis teng tiyang liya karena kita semua itu tidak pernah sempurna. Tapi ilmu harus sakral. Ilmu itu harus sakral. Ya mau misalnya mau nyeritakno sejarah Mbah Hasyim karuan alim alama kok jare ning pondok mau ngurmat titike Syekhona. Iku kan ora kok masalah. Nak Mbah Hasyim alim alama yo karuan tapi kok mosok sebabnya mau ngurmat titik. Maksudnya kan orang regani ilmu lah. Ilmu kan apa yang terkenal nabiman itu saumbi ka'am bayan dukain wa firsin pasti barin wa bilqatin wa irsadi ustadin wa tuli zaman. Ini masa terus digenti saya pokoknya buat tarbiyatu dikisah. Lu cara Sayyidina Ali Sugeng kan itu aslinya dari Sayyidina Ali cuma tidak dinagomno oleh ulama-ulama. Iya lah cung aku nyarat nom kok jadi karek sitok. Ya itu mau ngurmat ITS. Era modern saya radio titik duwe ne Alfa terus ngurmat. Nah, anak kiai ini suatu saat dulu sepeda motor kreditan yang ngurmat sepeda kreditan. Ribet kan? Nah, tapi ketika rawi ini cerita iki ya tetap kita hormati sebagai santri piye wong soleh. Sing percaya mitos, percaya macam-macam wis kita hormati. Tapi nak muni qala Rasulullah yang kok wong lafaz ngene wis salah kok muni qala napa? Rasulullah. Bisi hotel jasmi itu sensitif. Mungkin tengah di hadis ngaten, ruwiyaan Rasulillah itu rapati sakral. Mergo nganggo sigot amridarnya rapati sakral iso yo iso ora. Tapi nak muni qala Rasulullah istilah kursi hotel jasmi napa? Ada kepastian. Makanya kasta tergini hadis itu nak riwayatnya muni qala Rasulullah. Jebule sing ngomong orang yang enggak memenuhi kualitas. Wis kamane Imam Bukhari ge jar kuat takdil ora kok ngajari wong rasane iku mboten. Keliru langsung muni ngono iku. Mboten. Mau mensortir ben Rasulullah iku sakral ngoten to lho. Ora kok terus misale Imam Bukhari ngecap, aja percaya wong iki. Terus kowe ra ngutangi wong iki ora sesuai keliru. Maksudnya Rasulullah terlalu sakral. Gak boleh setiap orang bilang qala Rasulullah yang tidak memenuhi kualitas. Paham ya? Ben sampean ngerti itu kok terus ilmu jar kuat takdil tiga alasan rasani wong terus paham ya terus niki keramat-keramat Imam sinten Imam Bukhari terus wau sing menyangkut napa bon mengi anak sadan tak lereni iki kula waca bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab itu Mas Hadis Sari ini khusus sejarah Imam Bukhari. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau tambah ini masalah
Pelegimitasian itu langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tambahin tadi ada semua di sini yang saya ceritakan. Dengan kitab jenenge Hadis Sari ini mukadimah Fathul dari dikarang Ibnu Hajar Al Asqalani. Ra'aitu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam fil manam kharaja min qabri wal Bukhari yamshi khalfah. Fatara Nabi idza khata khatwatan yakhtu Muhammad wa yad'u qadamahu ala khatwatin Nabi. Jadi ini menunjukkan persis, nama menunjukkan apa? Persis. Terus ada ulama yang ahli fikih, amun sinau fikih wae. Wali sinau fikih terus. Lha niku sing ngelingno Kanjeng Nabi. Ya Abu Zaidin jenenge Abu Zaid. Ilama tadrusu kitab Syafi'i wala tadrusu kitabi. Kapan kamu sinau fikih atau sinau kitabku? Terus fakultu ya Rasulullah wa ma kitabuka qal Jami' Muhammad bin Ismail. Jadi sampai seperti itu dulu. Jadi orang cara sampean menisuwi nau fikih terus kita ya ora ngarah maksudnya misalnya yen lalap wahab lalap maksudnya mbok apa mbok be misalnya terus wah soal Kanjeng Nabi nanti waduh piye santri gak men sinau fikih ditegur bila mata tadrusuku tiap Syafi'i ku amen sinau Imam Syafi'i atau sinau kitabku wa ma kitab bukair qol Jami'ul Imam Muhammad bin Ismail maksudnya Al-Bukhari. Jadi sing ngengken tiyang belajar Bukhari ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ulama ora tok lho piye, kualifikasi ilmiah terpenuhi, langit ngakoni lho, gampangane ngono, gampangane. Tok gak soal tok. Lah saiki misale imitasi ulama ngenteni ulama yang ketemu Kanjeng Nabi itu. Ora kiai. Sudah dadi kiai dadi. Bismillahirrahmanirrahim mawon Al-Fatihah. Ya Basidin lama tapi kita bisa ibarat itu sudah ya tentu rumah kita call Jami' Muhammad bin Ismail. Jadi di sini imitasi langsung aja. Ini kita ngomong orang mati itu Nabi di mana Bukhari Jami' Bukhari yang mesti tahu bagaimana Nabi. Bila foto-fotoan ya Muhammad wa itu ketemu fotoan Nabi. Ini mana nih? Jadi di sini lagi imitasi. Tapi itu ya memenuhi kualifikasi ini. Aku tahu masalah kasut ngipin jadi tapi amalah tak mau. Ya dia kusnudan mbek wong yang ngenteni dikandani kan dina wong kok. Tetep tahu kusnudane kok ngenteni iki. Nah, ini wong dhisik kan mboten perkara sultan Mas Imam. Jadi dhisik itu sampainya. Jadi dhisik masih ngrasani wong gak dia akibat tak. Itu wong dhisik. Mau ben mati wis sakit. Jadi kemarin ini masalah tak Anwar, orang rasa pemilikan orang itu kan tidak ada, tak nak. Aku ada yang kita pakai. Prinsip itu orang bangun, prinsip kelas-kelas di sana, kelas di sana itu orang kok. Maksudnya orang tua tapi ada yang kita pakai, kan? Tahu saja kan? Ilmu yang kita pakai itu sembari terus anak ada yang ini. Misalnya yang saya bisa, adat sarang, ini uang kira ayam itu dia tak mau coba, tapi gak jadi sunnah sebut ada orang alim tidak coba. Tapi tetap dia mati jadi dia ngomong benar dong. Jadi aku uang murah. Iya, jadi kualifikasi ini tetap ketat. Tapi sosial orang sama. Nah, yang mana maksud? Jadi membuatnya ketika ditanya, uang itu jenang rasanya itu dihormati. Kalau rasanya itu ini jenang layak gitu orang Rasulullah. Orang kemana? Akhirnya tidak masalah. Jadi kemarin ini masalah uang bocor, kalau ada Bukhari kita darahnya orang layak. Jadi kesehariannya kita hormati, kita omong. Jadi bisa ibu ngomong, jadi cerita, mau bisa ibu soalnya nggak. Jadi ini tulisan-tulisan. Ini gitu mas. Jadi yang ketiga ditanya. Inna marwayna dari kariwain kan fakultu inna ba'dun nas yang takimuna ali katare yaquluna fi ikhtiyabun nas. Jenengan dari ahli hadis kok tukang ngrasani wong. Faqala inna marwayna dari kariwalam naqul min intian musina orang Jawa. Aku ora tahu dipikirin ngono. Cuma ini urusan kualifikasi kan berarti profesionalitas. Ngono. Ya jadi nanti sama iktifa sama Mas Arif karena ini saya baca langsung ini sama sahide ono sahid loro kitab niki tak kayak nombor kayak ono sapa wae kitab telu tak hadiahkan kitab Sayyid Muhammad wa Fatihah selangkup cekap niku ngaji wis donga ora usah donga wis ngaji wis mak donga wis innal malaikata la tadu ajnihatahat nawa li talibil
ilm ridon bimasna. Jadi harus niku aman lah. Aku ada tiga itu nggak suka dongani zaman ngamini tenanan, tapi sing tenanan sinau nih kok amini tok tenanan nak sinau ora tenanan berarti zada khusuan. Kalau niku berharap bahwa itu dinasah. Sampai santri-santri modern sing angkatan saya kita tahu kok. Iya nasa iku mboten Gus tambah nemen. Maksudnya bangun kok kuatir rak khusyuk itu tiga pelarian mergo aras-arasen. Sinau. Salat sof awal ben ram khafatuh. Wiridan ora sinau. Ya nek wiridan mesti sae tapi aja tiga pelarian. Jadi gue maknanya mau ngotot. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ya alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'alna ya Allah mutawatina fika mutahabina fika mutabadilina fika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.